Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol Ctrl F agar navigasi keluar. Nah, apa sih kegunaan navigation ini? Kegunaannya ialah navigation akan mempermudah kita dalam membuat daftar isi. Kemudian langkah kedua yaitu kita lakukan pengeblokan untuk kata pengantar. Nah, pengeblokannya bisa kita lakukan dengan cara klik tombol kiri lalu geser, atau dengan cara kita tekan tombol shift lalu kita geser ke kata gini. Nah, maka kata pengantar akan terblok. Kemudian kita pilih heading 1 dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih update heading 1 to match selection. Nah, kenapa kita harus memilih update heading gitu kan? Karena jika kita tidak melakukan itu, maka kata pengantar akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau berubah seperti ini, maka kita akan melakukan pengeditan kembali. Maka itu akan memakan waktu yang cukup lama. Maka untuk mempermudah itu kita lakukan dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih update heading 1 to match selection. Kemudian kita melakukan hal yang sama kepada daftar isi dengan cara kita blok, kemudian kita pilih heading. Kita tidak perlu melakukan klik kanan baru memilih lagi, cukup dengan sekali saja. Maka kita pilih atau klik heading 1. Maka di sini akan tertulis sudah masuk gitu. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bab 1. Kita blok kata bab 1, kemudian kita pilih heading 1. Kemudian untuk subbab kita bisa melakukan dengan cara kita blok kata latar belakang, kemudian kita pilih heading 2 dengan cara kita klik kanan, kemudian kita klik dan pilih update heading 2 to match selection. Nah, maka di sini telah tertulis latar belakang. Kemudian kita melakukan hal yang sama kepada poin-poin berikutnya dengan cara kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Untuk klik kanan baru memilih match selection cukup dilakukan sekali. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada poin berikutnya. Kita pilih heading 2. Kita lakukan dengan hal yang sama. Kita blok, lalu kita pilih heading 2. Untuk bab 2 kita melakukan hal yang sama dengan bab 1 yang tadi, yaitu dengan cara pengeblokan. Kemudian kita pilih heading 1. Untuk subbab 2 kita melakukan pengelompokan kembali. Namun kita tidak bisa memilih heading 2. Kenapa? Karena kalau kita memilih heading 2, maka poin pembacaan itu akan berubah menjadi 1.0 seharusnya yaitu 2.1. Nah, bagaimana caranya agar tidak berubah? Kita bisa memilih di sini yaitu tanda panah paling bawah, kita klik, kemudian kita pilih save selection as a new quit style. Kita klik, kemudian kita ubah namanya menjadi sub bab 2. Kemudian kita pilih modify. Nah, di sini kita bisa melakukan pilihan gitu ya. Nah, untuk style based on kita ubah menjadi heading 2. Lalu kita klik OK. Maka pembahasan isi buku akan berubah atau tetap menjadi 2.0, tidak akan ada perubahan menjadi 1.0 seperti yang tadi. Kemudian untuk poinnya, poin dari 2.0 kita melakukan pengeblokan, kemudian
kita pilih heading 3 dengan cara klik kanan kemudian update heading 3 to match selection. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada setiap poin yang ada di poin 2.0. Kita lakukan dengan pengoblokan lalu kita pilih heading 3. Setelah kita melakukan pengoblokan lalu milih heading 3, maka untuk 2.2 kita melakukan pengeblokan, kemudian kita pilih sub bab 2. Kita klik. Kemudian untuk bab 3 kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara mengeblok bab 3 penutup, kemudian kita klik heading 1. Untuk sub bab 3 kita melakukan hal yang sama seperti sub bab 2, yaitu dengan cara kita blok poin 3.1, kemudian kita pilih tanda panah paling bawah ini, kemudian kita pilih save selection as a new quick style, lalu kita ubah namanya menjadi sub bab 3, lalu kita modify, baru kita ubah style based on menjadi heading 2, lalu kita klik OK. Nah, maka kesimpulan 3.0 ini tidak akan berubah. Kita lakukan yang sama untuk poin 3.2, yaitu rekomendasi, kita blok, kemudian kita klik sub bab 3. Nah, maka dia akan mengikut secara otomatis. Kemudian untuk daftar pustaka kita melakukan pengoblokan katanya. Setelah itu kita pilih heading 1. Nah, maka setelah kita melakukan semuanya sampai akhir, kita kembali ke page yang kosong. Ya, di sini yaitu di daftar isi. Kemudian kita lakukan, kita klik reference, kemudian kita pilih dan klik tombol of content ini. Nah, ini kita pilih, kita klik, lalu kita pilih automatic table 1. Maka secara otomatis daftar isi akan jadi gitu, akan ada di page kita ini. Kemudian untuk daftar isi otomatis ini kita bisa melakukan pengeditan, yaitu untuk kata pengantar kita bisa mengeditnya dengan cara menebali hurufnya, yaitu kita pilih bold. Nah, maka secara otomatis dia akan menebal. Kemudian karena tadi kita menggunakan tipe huruf Times New Roman, sedangkan ini huruf Calibri, maka kita bisa mengeditnya dengan cara tekan tombol Ctrl A, lalu kita pilih Times New Roman, kemudian kita atur ukuran hurufnya yaitu 12. Nah, maka daftar isi otomatis telah selesai. Nah, untuk pengeditan hal-hal yang perlu kita edit bisa kita lakukan kembali sesuai dengan apa yang kita buat dan kita inginkan. Mungkin sekian tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.